Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas pelajaran kali ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Dena Ricci dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan. Hal ini dibahas dalam bab 1 pelajaran fikih kelas 11. Baik teman-teman, yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian pembunuhan, macam-macam, dasar hukum, dan hikmah larangan pembunuhan. Pembahasan pertama yaitu pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa dan pembunuhan secara istilah. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan pembunuhan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Pembahasan kedua yaitu macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau al-qatlu sibhu al-amdi. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau al-qatlu al-khata. Pengertian dari pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Kemudian pembunuhan seperti disengaja. Pembunuhan seperti disengaja adalah pembunuhan yang memiliki unsur kesengajaan dalam perbuatannya maupun sasarannya. Kemudian pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan adalah perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Pembahasan ketiga, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja. Yang kedua, hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, hukuman bagi pelaku pembunuhan karena kesalahan. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang setimpal dan berat. Kemudian, hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan qisas, namun dihukum dengan membayar sejumlah denda, yaitu diat mukhaladzah atau diat berat. Kemudian, hukuman bagi pelaku pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda, yaitu diat mukhaffafah atau diat ringan. Pembahasan keempat yaitu hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 93. Mungkin sekian teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.